Si Ari jadi kesini nggak ya? Gua telepon lah. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu di mana, Ri? Deket rumah nih? Oh, ntar jadi kesini kan? Jadi, Jam berapa? jam 1 nanti. Ya udah, ntar kalau udah deket telepon. Ntar gua susul. Tenang, gue pasti kabarin kok kalau gue udah deket. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Insya Allah, amin, sehat-sehat. Oke, gue udah dapat kabar baik. Kalau gue bilang agensi gue lagi usaha buat mindahin gue, ya kan. Dan alhamdulillah kemarin gue udah ke kantor agensi gue. Oke, hampir gue sebut brandnya. Udah di kantornya agensi gue udah sign dokumen kalau gue pindah dan bla 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 dan everything gitu. Gue udah disediain tiket dan nanti gue jam 1 siang ini berangkat. Lalu Senin udah mulai kerja. So ya alhamdulillah, inilah yang gue bilang kan. Kalau gue ingetin sekali lagi, pokoknya sekali lagi gue nggak bosen-bosen ini. Kalau pakai agensi manapun dicek dulu, muanya dicek. Kalaupun sudah terlanjur, semua bukti disimpan, simpan semua buktinya. Jadi in case lu kena masalah kayak gue, lu kuat, lu punya bukti, lu punya hal yang mau lu tuntut, gitu kan, lu kuat. And satu hal lagi, with all my respect, oke? Kalau bisa skill komunikasi kalian sebelum berangkat ditambah. Memang orang di sini, khususnya di daerah-daerah gitu ya, nggak di kota besar kayak Warsaw atau di mana, mereka sedikit yang ngomong bahasa Inggris. Tapi at least lu bisa gitu kan. Misalnya ada apa-apa, lu at least punya skill buat komunikasi sama orang lain gitu. Misalnya kayak gue di sini ya alhamdulillah gue bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi ketika di sini PR gue harus belajar bahasa Poland kan. Nah apalagi kalau gue dulu nggak belajar bahasa Inggris gak bisa, Poland gak bisa, bingung gue. Dan alhamdulillah sekarang gue kalau translate itu bukan dari Polish ke Indonesia tapi Polish to English. Jadi lebih enak, belajar lagi kan. Nanti gue jelasin juga buat ngecek caranya lu ngecek PT agensi lu yang di Indonesia yang ngirim lu keluar ini masih berizin atau enggak. Nanti gua ajarin kalian caranya kayak gimana, oke? Stasiunnya di sana tuh. Kantor agensi gua ke sana. Rumah gua nanjak ke sana. Cok, ngomongin bahasa. Di situ ada tulisan kan. Kalian bacanya gimana? Pasti bilangnya Zanko, ya kan? Itu dibacanya Zankuf. Oke, kita coba lagi. Di situ ada tulisan tuh, ya kan, kelihatan nggak? Zamututi, kelihatannya kan? Tapi yang benar bacanya Zamutuwi, Shamotuwi. Oke, tips saja dari gue. Pas lu mau belajar bahasa Poland, kalau bisa lu belajar dulu alfabetnya Poland. Bacanya kayak apa? Contohnya kayak tadi itu T, bukan T, sorry, L. Yang ada garis miringnya itu dibacanya W. Nah W itu dibacanya V. Oke, contoh, gue kasih contoh lagi deh tulisannya kayak gimana. Oke? Kayak kota gue deh, tulisannya kan Wronki, dibacanya Wronki. Karena W itu di sini bacanya V. Nah kayak gitu. Oke guys, udah beres packing, makan. Sekarang udah jam 12 kurang 20 menit. Go on the way ke stasiun. Aduh, bawa koper gede banget lagi. Tarik. So, let's go. Alright, guys. Sekarang gue udah di stasiun Wronki. Lagi nunggu kereta gue jam 1 nanti. Sekarang masih jam setengah 1. Oke. Nah jadi, tadi gue bilang gue mau ngasih tahu gimana caranya lu lihat agensi di Indonesia yang masih berizin atau enggak, ya kan? Oke, caranya mudah banget guys. Jadi lo buka ke official websitenya bp2mi.go.id, lalu lo cari di situ P3MI, oke? Sudah lo klik P3MI, nanti
dia kayak ngasih gitu, nanti kayak ada lu klik link baru buat dapat data PDF-nya, daftarnya tuh di PDF gitu, daftarnya di PDF. Jadi ntar ada di situ tuh yang masih berizin dan yang sudah dicabut izinnya. Tapi gua nggak lihat sih alasannya kenapa dicabut. Mungkin lu bisa searching sendiri. Nah kayak gitu, alright. Nah gue sedikit cerita lagi nih. Di video sebelumnya kan gue bilang cari agensi yang bertanggung jawab gitu kan, maksudnya cari info agensi mana yang bertanggung jawab, oke? Entah di Indonesia ataupun di sini gitu. Dan itu lagi-lagi apa namanya, gue lagi-lagi nggak bosen bilangin ke kalian buat simpan semua bukti dan cari informasinya, dan kalau bisa bikin agreement letter di antara kalian dua belah pihak, maksudnya kalian sama agensi itu yang konkret gitu, yang kalian setuju dengan poin-poin mereka kasih ke kalian di agreement letter gitu ya kan. Nah waktu gua kemarin ke kantor agensi gua, jadi gua di sana itu tanda tangan kan kalau gua ini bakal dipindahin sementara di tempat yang bakal gua pergi ini ke Białystok. Jadi nanti di Białystok gua kerja dulu di sana. Ini bukan pekerjaan yang gua apply juga gitu, tapi di sini mungkin karena lebih jamnya lebih enteng, duitnya juga lebih enteng, maksudnya enteng ya dikit. Nah, tapi it's okay gitu kan, yang penting gue bisa dapat kerja yang gue apply gitu. Nah selama PT tempat gue bekerja itu belum buka, gue jadi kerja di situ dulu selama mungkin 2-3 bulan. Soalnya gue dapat info itu tempat gue kerja itu yang seharusnya itu buka di bulan Februari, oke? Nah jadi sekarang gue ke sana. Nah jadi waktu gue lagi lagi tanda tangan dokumen buat perpindahan ini, dari agensi gue itu dia ngirim surat pernyataan yang mana gak gue tanda tangan, jujur aja gue nggak tanda tangan. Kenapa gue nggak tanda tangan? Karena ada 2 poin di situ yang gue nggak setuju sama sekali gitu, yang merugikan gue, dan gue nggak ada tanda tangan gitu kan. Nah mungkin ini salah satunya kenapa gue bilang skill komunikasi itu perlu ya. Contohnya kayak gini, kalau lu mau komplain, kalau lu nggak punya skill untuk komunikasi itu sendiri, gimana lu komplainnya gitu kan? Gimana lu jelasin ke agensi di sini? Contoh kayak gue, seandai kata gue nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, ya orang kantor ini pasti bisa bahasa Inggris gitu kan. Gue ngobrol sama dia, dikasih lihat dokumennya pun bahasa Inggris, apa-apa kontrak yang kita tanda tanganin itu ada Polish and English juga di bawahnya, jadi ada translationnya di situ. Nah kalau gue nggak bisa baca itu, gue nggak tahu dong penalti gue apa, ya kan? Kalau gue ngelakuin hal itu, gue bakal kena fine berapa, ya kan? Kayak gitu. Nah kayak sekarang juga. Jadi agensi gue yang di sini dikirimin sama agensi gue yang di Indonesia surat pernyataan, dan mereka bilang oke, lu nggak harus kok tanda tangan ini cuma dari agensi Indonesia aja. Soalnya agensi di sini nggak tahu kan agreement kita sama mereka gimana. Begitupun kita nggak tahu agreementnya agensi kita yang di Indo sama di sini kayak gimana, nggak tahu kan. Nah itulah kenapa sekali lagi gue tekenin lu harus baca baik-baik agreement letter. Kalau mereka kasih pasal-pasal itu, itu lalu pelajarin pasal-pasal itu. Kalau nggak ada yang cocok, revisi, minta revisi. Lu kasih request lu apa. Kalau mereka nggak mau juga, ya udah. Berarti ini agensi nggak bagus. Don't take that. Oke, don't take that. Nggak usah. Jadi seperti itu. Nah, sembari gua nunggu, sepi banget men di sini. Gua nyesel juga sih soalnya nih ya di stasiunnya aja. Tadi pas gua nanya pakai bahasa Inggris, gue nanya dulu nih pakai bahasa Poland, oke, ke orang kasirnya, orang tiketnya. Gue tanya, przepraszam, czy mówisz po angielsku? Artinya, so excuse me, do you speak English, kayak gitu kan? And she said, dia bilang, nih resume po angielsku, no angielsku, nih angielsku, dia bilang, oke. Akhirnya gimana caranya? Ya udah gue pakai Google Translate, ya kan? Translate-nya, gue minta dia ngomong. Nah translate ke gua itu bahasa Inggris, bukan Indonesia lagi. Oh oke, alright, kayak gitu. Nah kenapa? Jadi gua kasih tahu. Ini tempat tiketnya, gedung ini, oke? Nah dari gedung ini itu nggak bisa lu crossing kayak begini, nggak ada apa jembatannya gitu kan. Dan ini nggak ada kayak nggak ada underground gitu kan. Lu nggak bisa lewat bawahnya gitu. Jadi lu mesti keluar dulu, lu muter, lu nyebrang di sana. Oke, ntar gua kasih lihat video. Lu nyebrang di sana, lu jalan ke sini. Nah, gue datang juga dari sana karena gue nggak tahu, ya kan, kalau peron 2 itu di sini. Gue kesana dulu, baru balik lagi ke sini, dan gue nyesel karena gue nggak bisa ngerokok di sini. So, stay tune aja ya. Insya Allah nanti di jalan gue bakal kayak
gue pikir lagi nih, kira-kira kalian butuh info apa ya yang gue alamin di sini supaya kalian gak ngalamin, oke? Dan niat gue bikin vlog ini buat kalian. Gue nggak mau lah ada kawan-kawan Indonesia yang mau kesini, siapapun itu ngalamin hal yang kayak gue. Nggak enak, sumpah nggak enak. Oke, so sekali lagi pelajarin bahasa Inggrisnya, pelajarin agreement letternya, belajar. Apaan sih gue? Oh, I'm with Loco. We just met here in French Station. So he's working at Samsung, yeah? Samsung. And the salary is good. 17 per hour? 17 per hour for 10 hours? 6 days in a week. 6 days a week. So that's good money, yeah? So he's making like 3,700 each month. That's very nice money, very nice money. So now we are waiting for the same train, but he's going to Poznan. I'm going to Białystok. So nice to meet you, man. Nice to meet you, man. Gue bentar lagi nyampe nih di Białystok. Lapar banget gue. Nggak ada yang jual makanan lagi. Masih cuma biskuit doang. Enggak ada. Tutup mata gue udah begini amat nih. Nah, nanti gue udah jemput sama Sutri. Masih ingat kan Sutri kan? Ada di vlog gue yang pertama tuh, yang di Białystok. Nah, gue udah jemput dia nanti. Biasanya gue lihat kalau di kereta tuh ada wifi-nya, tapi nggak tahu kenapa di sini gue nggak nemu wifi-nya. Tapi enaknya bisa nge-charge di bawah. Nah lucunya lagi karena chargeran gue palanya itu nggak sama di sini. Jadi gue kan yang model US gitu kan. Nah dia sama kayak Indonesia itu yang lubang dua gitu. Tapi ada tiangnya itu. Nah chargeran gue nggak bisa masuk. Untungnya gue bawa colokan lagi extension. Ntar gue kasih lihat fotonya nih. Ini gue udah nyampe Białystok. Sampai Białystok nih gue. Udah dijemput sama Abang Kuy. Maksud Pi. Gile. Masius. Akhirnya coy nyampe juga Białystok. Udah lapar banget gue. Ternyata Poznan itu cuman main-main dia ternyata. Cuman tour ternyata. Gue cuma liburan anjir di Frankie. Mana-mana. Gue udah naik kereta 2 kali sama di Poland coy. Lu udah belum ya? Padahal gue pengen naik kereta, udah jadi. Sekarang jadi orang kota. Dan gratis. Sekarang gue udah di kota coy. Look at this man, look at this man. I never seen this kind of place in Frankie. What the? Sekarang kita mau berangkat ke rumah. Nggak berangkat ya, pulang. 5 menit. Belanja dulu. Lapar gue lapar. Beli ayam dulu, beli ayam. Apa apel? Belanja. Lumayan murah di sana. Ini apel 1 kilonya berapa? 2,4. 2,5 lah ya. 7.000 doang gitu ya. 8.000 lah. Lebih dong. 8.000. 10.000 lah. Kita hitungkan 4.000 aja satu sloti. Kok di 10.000 sekilo. pijit gini? Mau dicek kali itu. Gue juga mau dong mas. Ini lagi dipisah coy. Yang itu punya Mas Yus. Ya, nah ini lagi masukin punya gue tuh. Oh dia cukup mas, cukup segitu. 1 kilo lebih tuh. Nah ini nggak ada nih di Frankie kayak gini. Nah sekarang bawang bombaynya dulu Bray. Gue bisa masak ya bawang bombay itu. Udah kali ya? Udah lah cukup. Nyari pasta dulu guys. Yang masaknya biar agak instan dikit. Oke. Ntar gue ngambil ke sini. Mana spaghetti ini ya? Harusnya dia nge-vlog juga guys. Cuma sakit. Kurus banget badannya tuh, kayak cacingan. Nyari bumbu dulu kita mas. Bumbu spaghetti ya. Yuk. Pikir tuh gula itu. Ini gula merah. Pikir bingung gua. Katanya kegedean. Ada di mana ya? Gua nyari bumbu pastanya nggak ketemu guys. Ntar ya nyari lagi. Akhirnya nemu juga gua. Ini dia. Temen gue hilang.
Oh itu dia. Bangke, gue kira gue ditinggal. Nan. Bukan Posnan gua. 60 kilo lagi dari Posnan. Udah belanja di Kofland. Oke. Abang porter di belakang. Woi. Diem-diem aja main HP woi di rumah woi. Jadi gini Biawistok ya, kalau malam enak guys. Sumpah jauh banget sama Franky. Tapi gaji gedean di Franky ya. Belum tahu. Siapa tahu gede di sini toh? Enggak lah, jamnya banyak sono. Ini rumah di sono. Mana? Oke. Alright guys. Gue udah sampai di rumah anak-anak di Biawistok. Tadi udah sempat masuk sih ke atas, udah gue sempat lepas jaket, naruh koper. Ini udah masuk sini. Ntar lagi nongol 1, 2, 3. Nah. Tadi gue rekam di dalam soalnya kasihkan ngobrol. Nah, biasa. Dulu waktu karantina nih partner hisap gue ya ini. Ini kan partner hisap gue. So now we are back together bro. We are back together. Kita ngerokok dulu ya. Kita lanjut besok pagi, oke? Oke guys, nah ini udah pagi. Iya sih udah pagi, kelihatan udah pagi ya. Sombong banget sih, halo. Halo. Nah hari ini gue bakal mulai kerja jam 2. Sayangnya gue beda shift sama Mas Lutfi. Ya mas ya? Beda Iya. ya? Nah terus sekarang lagi nunggu aja nih. Nanti koordinatornya ada yang datang ke sini atau enggak. Gue juga belum tahu berangkatnya gimana. Dan mungkin kali ini gitu aja dulu videonya, oke? Kalau ada pertanyaan apapun, monggo di DM atau di komen di bawah. Tanya aja apa aja. Insya Allah kalau ada informasi yang gue dapat, gue share ke kalian di setiap vlog gue nantinya, oke? So thank you udah nonton. Tolong share ke teman-temannya yang butuh informasi ini. Tolong di share ke teman-temannya. Iya, gue bolak-balik lagi ngomongnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dziękuję bardzo. Do widzenia.